Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indah Lestari dari ruangan 561. Di sini saya akan mencoba membuat pertanyaan dan cara penyelesaiannya. Mata kuliah akuntansi biaya dan pengampunya yaitu Ibu Zulfa Rosharlianti SE MAK. Soal yang saya akan buat yaitu soal tentang biaya tenaga kerja dan pengendaliannya. Saya sudah membuat contoh soal dari biaya tenaga kerja. Oke. Baik, selanjutnya kita akan membuat cara perhitungannya dari angka 1 sampai dengan angka 6. Mari kita kerjakan. Langkah pertama, saya sudah membuat kotak-kotak seperti ini. Ya. Dan ini sesuai dengan apa yang ditanyakan dari soal sebelumnya. Masuk ke nomor 1. Yang pertama, yang ditanya yaitu rasio efisiensi sama dengan kita masukin rumusnya ya, yaitu sama dengan hasil aktual dibagi dengan hasil standar sama dengan menjadi tarif efisiensi. Satu-satu kita masukin dengan nama. Yang pertama nama Widya ya, Widya. Oke, kita masukin ya. Setelah rumusnya sudah dimasukkan, nama yang tadi sudah dibuat dalam tabel pertanyaan, kita kerjakan satu-satu ya. Yang pertama itu adalah namanya Widya. Sama dengan 510 dibagi dengan 600. Hasilnya 0,85. Yang kedua, safety sama dengan 590 dibagi dengan 600. Hasilnya 0,98. 600 ini terdapat dari soal yang saya buat tadi. Nih, yaitu kalau kita baca ya, PT Rangga Company menetapkan standar keluarga untuk masing-masing karyawannya per minggu sebesar 600. Jadi 600 itu dapatnya dari 600 ini. Dari keluaran masing-masing karyawan untuk per minggunya. Gitu. Setelah perhitungan semua nama sudah selesai, hasil ini yang kurang dari angka 1 itu tidak diisi. Oke, kita mulai satu-satu ya. Widya, karena dia nilainya itu 0,85, jadi di sininya hanya kita strip aja. Oke. Sama yang kedua safety juga kayak gitu. Dan yang ketiga Prandina kita isi karena dia melebihi nilainya itu 1. Nilai dia itu adalah 1,08. Yang keempat itu adalah Shirley. 1,3. Kalau gitu 0,95. Oke. Tahap 1 sudah selesai, yaitu tentang pengerjaan rasio efisiensi. Sekarang kita kerjakan tahap 2, yaitu tarif efektif. Ke tahap 2. Tahap 2 yaitu mencari tarif efektif. Tarif efektif. Tarif efektif itu rumusnya sama dengan rasio efisiensi dikali
dengan tarif dasar upah. Tarif dasar upah. Kita buat atas nama Widya dan yang lain. Yang pertama kita mengerjakan atas nama Widya. Rasio efisiensinya yaitu hasil dari hasil aktual dibagi dengan hasil standar, yaitu 0,85 dikali dengan tarif dasar upah. Tarif dasar upah itu ada di soal, yaitu ini, tarif dasar per jam. Kalau atas nama Widya 4.500 dan seterusnya. Setelah nomor 2 dan nama-nama ini sudah dikerjakan, hasil akhir dari ini, dari rasio efisiensi dikali dengan tarif dasar upah, hasil akhirnya kita taruh di kotak seperti ini. Oke, satu sudah saya kasih contoh. Terus yang kedua itu atas nama Septi yaitu 4.900. Terus yang ketiga Perandina 6.480. Dan dikerjakan sampai atas nama Asri. Ya, nanti setelah semuanya selesai, kita lanjut ke tahap ketiga. Yang ketiga, kita akan mengerjakan tentang total penghasilan, yang dimana rumusnya adalah jam kerja dikali dengan tarif efektif per jam. Oke, setelah kita memasukkan rumusnya, sama seperti sebelumnya, kita mengerjakan namanya satu-satu. Kita coba yuk. Atas nama Widya sama dengan jam kerjanya. Jam kerja Widya itu pertama atas nama Widya. Jam kerja Widya, jam kerjanya itu adalah 55. Oke. 55 dikali dengan tarif efektif per jam. Tarif efektif per jamnya itu yaitu kita dapat dari sini, hasil sini, yaitu 3.825. Berarti 55 dikali 3.825 sama dengan 210 375. Dan yang kedua adalah Septi sama dengan jam kerjanya sama 55 dikali dengan 4.900 sama dengan 269.500. Selanjutnya sama seperti cara yang Widya dan Septi dikerjakan. Setelah semua nama sudah dikerjakan, hasil akhirnya dari jam kerja dikali tarif efektif per jam itu kita masukkan ke dalam kotak total penghasilan. Yang pertama adalah atas nama Widya, yaitu 210 375. Dikerjakan sampai atas dengan nama Asri. Habis itu dan selanjutnya kita akan mengerjakan tahap yang keempat, yaitu tentang BTK per unit. Total penghasilannya itu kita dapat dari sini. Ya. Kita masukin dulu 210 375 dibagi dengan unit hasil aktual. Unit hasil aktualnya itu kita dapat dari soal yang di kolom tersebut, yaitu unit produksi aktual.
soal yang tadi ya. Jadi 210.375 dibagi dengan 510. Kayak gini. Hasilnya yaitu 412,5. Sekarang contoh yang kedua ya, atas nama Septi, yaitu 269.500 dibagi dengan 590. Oke, 590. Hasilnya 456,77. Udah 2 nama yang kita kerjain, lanjut sampai dengan nama yang terakhir. Setelah itu baru kita lanjut ke kolam yang akan kita isi, yaitu kolam BTK per unit. Tahap 4 selesai. Hasil akhir dari tahap 4 kita masukkan ke kolam total BTK per unit. Yang pertama itu Widya 412,5. Oke. Kita masukkan di sini 412,5. Yang kedua Septi 456,77. Yang ketiga Randina 548,30. Yang Paseli 458,33. 593,91. Dan yang terakhir 641,67. Oke. Tahap selanjutnya yaitu kita mengerjakan BOP per unit. Tahap kelima. BOP per unit. BOP per unit yang dimana rumusnya itu adalah sama dengan tarif BOP per jam BOP per jam dibagi dengan jam kerja per unit. Oke. Contohnya itu yang pertama atas nama Widya. Tarif BOP per jam itu kita dapat dari soal. Yaitu di sini adalah jumlah dan tarif overhead per jamnya yaitu 4.000. Berarti di sini tarif BOP per jamnya yaitu 4.000 dibagi dengan jam kerja per unit. Jam kerja per unitnya yaitu unit aktual produksi dibagi dengan unit produksi standar. 510 per 60. 600. Seperti ini, kita jumlah dulu. Hasilnya itu sama dengan 4.705,88. Contoh yang kedua yaitu Septi. Sama BOP per jamnya 4.000 per di sininya ini karena dia 590 berarti 590 dibagi 600 sama dengan 4.000 dibagi dengan 0,98. Oke, hasilnya adalah 4.081,3. Oke. Ini contoh yang pertama dan contoh yang kedua.
Setelah ini kita lanjutkan sampai dengan atas nama Asri, atas nama yang terakhir Asri. Setelah tahap 5 selesai atas nama Asri, ya, mari kita masukkan hasil akhirnya ke kolam yang sudah disediakan, yaitu BOP per unit. Yang pertama itu atas nama Widya dengan jumlahnya 4.705. Masukin di sini ya. 4.705,88. Contoh yang kedua itu safety itu 4.081,63. 4.081,63. Diterusin sampai atas nama Asri, atas nama yang terakhir. Setelah selesai, nanti kita akan lanjut ke tahap yang ke-6. Setelah hasil dari BOP per unitnya sudah dimasukkan ke kolam tersebut, mari kita lanjut ke tahap 6, yaitu biaya konversi per unit. Biaya konversi per unit, di mana BTK per unit ditambah BOP per unit dikali 100%. Di sini saya sudah membuat contohnya satu, yaitu atas nama Widya. 412,5 ditambah 4705,88 dikali 100%. Nama yang lainnya akan mengikuti atas dengan nama Widya. Biaya konversi per unit sama dengan BTK per unit ditambah BOP per unit kali 100%. Nah, di sini saya sudah mengerjakan semua nama dan mendapatkan hasil. Oke. Dan hasil akhir tersebut seperti ini, kita masukkan ke dalam tabel biaya konversi per unit. Oke. Ya, jadi begitu seperti pengerjaannya tentang biaya tenaga kerja dan pengendaliannya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.